Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Podcast KPI, podcastnya generasi masa kini. Hari ini kita akan membahas tentang ospek-ospek yang ada di fakultas, terutama yang ada di Fakultas Syariah yang bernama Mimitran. Dan kita sudah ada ketua pelaksananya dari Fakultas Syariah, yaitu siapa? Abang namanya? Oke, nama saya Muhammad Ghosal Azam selaku Ketua Pelaksana Mimitran 2023 ini. Oke, itulah Muhammad Ghosal Azam ya, jadi ketua pelaksana di Ospek Fakultas Syariah yang bernama Mimitran. Ini agak menarik nih ya. Soalnya di syariah, terutama di hukum, Mimitran. Nah, Mimitran tuh apa? Kita dari situ dulu deh. Oke. Ya. Oke, mulai dari kata Mimitran. Jadi Mimitran ini diambil dari kata bahasa Sunda yang diambil dari segi kalimat mitra yang artinya itu sahabat. Oke. Jadi Mimitran ini adalah bentuk solidaritas atau persatuan untuk apa ya? Menjerumus tali silaturahmi lah, mempererat tali silaturahmi dengan acara ini gitu, Pak. Ya, Oke. seperti itu. Jangan bapak dong. Oh ya, tua banget santai-santai. Anda antusias itu loh sama Mimitran gitu kan. Oke, teman-teman, jadi harus dikasih tahu dulu ya, Suralaya People, terutama mahasiswa di IAI, di kita itu ada ciri khas tertentu, nama-nama tertentu. Setiap ospek fakultas pada setiap tahunnya, itu ada nama-nama slogan-slogan tertentu yang tujuannya memang untuk mengenalkan prodi masing-masing dan fakultas masing-masing. Gitu. Secara ruang lingkup. Secara ruang lingkup di IAI ya. Iya, Luar biasa sekali buat Ghosal Azam. Tapi sebelum kita lebih jauh ke dalam, ini semester berapa? Oh, saya? Iya. Kalau mau disebut semester 9 ya sebenarnya semester 9 lah ya. Bercanda dong. Saya semester 3. Iya. Gokil, semester 3 sudah mengketuai ospek fakultas yang ada di syariah. Oh, saya sedikit ada latar belakang kenapa semester 3 ini menjadi ketuplak lah ya. Jadi teman-teman sekalian, di syariah itu adatnya tiap tahun ketua pelaksana dari Mimitran itu harus dari semester 3, baik dari ekonomi syariah maupun hukum ekonomi syariah, seperti itu. Oh, oke. Berarti di syariah udah punya kultur nih. Dan ada adat istiadat tertentu, Suralaya People. Yeah. Jadi mungkin anak-anak syariah yang di sini udah pada tahu ya kulturnya seperti apa. Semester 3 harus menjadi ketua pelaksana ospek fakultas. Gokil. Saya respect sih. Yeah. Oke, Mimitran. Aku mau tanya dulu nih, Oke, silahkan. Kan katanya kemarin tuh Mimitran itu ketika sudah 2 hari di kampus ya, udah ada pemateri dari dosen-dosen kita yang luar biasa, terus langsung vacation ke Pangandaran. Oke, benar? Ya, jelas dong. Wah, ini juga ya, langsung main ke Pangandaran. Itu heaven kita soalnya bro, gitu kan, heaven kita itu. Siap. Tapi sebentar dulu, sebelum masuk ke sana, kita pengen tahu dulu. Mimitran itu rundown acaranya 2 hari kan yang di kampus kan, dari mulai pagi sampai malam, itu apa aja? Singkat aja tapi padat deh. Oke. Jadi untuk yang pertama ini tujuan Mimitran ya, artinya tujuan Mimitran. Tujuan Mimitran itu ada 4 sebenarnya. Oke. Yang poin pentingnya itu yang pertama itu mengenal sistem-sistem fakultas syariah, baik dari secara struktural maupun secara ruang lingkup. Mungkin secara struktural, dekannya siapa, wakil dekannya siapa, pradekanannya siapa, kaprot ini siapa, kaprot itu siapa. Lebih untuk khusus ke maba-maba semester syariah semester 1 yang belum tahu loh. Oh, ini dalam fakultas syariah tuh ini Pak dosen ini siapa sih, kaprot ini siapa sih, seperti itu.
Itu mengenal sistem fakultas syariah. Yang kedua itu mempererat tali silaturahmi, Kak. Dari antara kita, mungkin banyak demis juga. Jadi saling berkumpul pada acara itu. Di Mimitran itu kan. Jadi banyak. Jadi kita saling mengenal. Mungkin inilah kualitas atau kuantitas dari maba semester 1 sekarang seperti ini gitu kan. Nah, tugas kita pertama juga untuk mengkaderisasi di acara Mimitran yang akan datang. Jadi seperti apa sih maba yang sekarang gitu kan. Jadi kita mengetahui nih kondisi dan kualitas mahasiswa syariah semester 1 seperti apa, seperti itu. Gokil ya, memang anak hukum menjawabnya sangat kritis, jelas dan padat. Itulah kerennya rekan saya Agotsul Azom ya. Ya oke, terima kasih. Berarti dari rangkaian acara-acara itu pun jelas ya, pengenalan fakultas dan juga pengenalan prodi masing-masing itu seperti apa strukturalnya ya. Gokil. Jadi gini Som, kan banyak yang ingin bertanya kepada Mimitran ini. Memang kan tadi disebutkan udah jadi kultur, terus semester 3-nya terus jadi ketua, terus ada pengkaderisasian, kepemimpinan gitu kan. Aku pengen nanya nih, di hukum tuh kayak gimana sih, maksudnya kultur pada saat Mimitran itu pembawaannya tuh apakah have fun kah, apakah ada seriusnya kah, ataupun emang ada yang memang sedikit-sedikit dikasih tentang data hukum kah? Kita masuk ke ranah sosialnya ya. Oke, siap. Itu gimana tuh? Jadi gini Bang, jadi yang namanya ospek, dinamika berbagai suasana tuh pasti ada. Oke, ngeri. Baik secara tegang, baik secara have fun, ice breakingnya ada, nangisnya juga ada. Itulah dalam ospek itu ada seperti itu. Ya kami di Mimitran Bang ya, mungkin agak diumbar sedikit. Itu ada yang istilahnya jerit malam. Ngapain malam? Jadi ada pocong di sana gitu. Iya, jerit malam itu apa ya? Ketika kita di Pangandaran. Oke, berarti di pantai nih. Di pantai. Jadi para mahasiswa itu jam 1:30 dibangunkan semua. Sholat malam? Tidak. Dibangunkan Pak. Jadi dibangun, semua bangun. Mereka menyebar ke pantai. Dan itu para panitia itu diarahkan dengan wajah dan berekspres kita sudah memang ospek gitu. Mohon maaf. Seperti itu. Jadi ketika mau apa kalian kesini seperti itu loh. Mau apa kalian kesini? Emang kalian di sini disuruh apa? Emang kalian disuruh apa? Kita semua itu. Nah, terus ketika seperti itu mereka ditanya apa? Mereka ditanya tentang resume, tentang hal-hal materi yang telah kami beri pada saat hari pertama. Jam 2 malam. Jam 2 malam di pantai. Di pantai. Di pantai seperti udah itu. Kayak mau ini aja ya, Bos. Iya. Oke. Mungkin sesudah itu ya terbuat 4 pos. Jadi ada jalur kanan 4 pos, jalur kiri 4 pos, dipilih masing-masing gitu kan. Nah, sesudah mereka di ospek sesuai dengan pos masing-masing, mereka dikumpulkan di tengah-tengah pantai. Ngapain tuh, disuruh balap lari ya, Pak? Bukan santai bro. Kita ini memang beda. Kita ada pembayatan sumpah mahasiswa. Wah, ngeri. Iya dong, kita ada pembayatan sumpah mahasiswa. Ngeri cuy. Iya. Jadi tata letaknya itu tiap-tiap sudut dipasang obor. Nah, dipasang obor, para mahasiswa dikumpulkan di tengah-tengah sambil mengucap sumpah. Yang sumpah itu diucapkan oleh dosen pembimbing dan diikuti tiap per kalimatnya. Sesudah itu barulah pengguyuran. Atau istilahnya tuh ya pembayatan. Diguyur. Nah, seperti itu. Wah, ngeri. Baru setelah dari sana, barulah kita mulai dan lain-lain. Mulai ya? Iya. Di pantai tempatnya? Enggak, masuk lagi ke itu. Itulah, itu mungkin acara yang apa ya? Itu bagian yang kejutan buat para mahasiswa baru syariah yang tidak tahu kan. Ini kan saya umbar kan ya karena sudah tahu semua. Iya, gitu kan. kultur di syariah ya. Ya mungkin tahun depan mereka tidak tahu akan seperti apa. Oh, syariah mah cuman apa ya? Gini-gini doang, materi game doang, tapi nggak ada yang bikin tegang, nggak ada suasana yang lain, enggak. Jadi itu kejutan. Ini adalah apa? Kunci kita. Oke. Buat para mahasiswa yang tidak tahu. Berarti udah di BA tuh jam 2 malam kan. Itu berarti hari pertama di Pangandaran dong. Enggak, itu pas hari ketiganya, Bang. Pangandaran. Hari pertama di Pangandaran. Nah, itu di sana kejutan screamnya tuh di sana. Jadi para maba yang semester 1 mengira, "Alah kok gini doang ya? Alah kok gini doang? Oh, kok ini mah bukan ospek namanya, ini cuma ngeresum materi, cuma ice breaking." Kita kejutkan.
dengan watak kita bermain peran. Kita semua asem, muka kita semua judes semua gitu. Ya galak, saling galak gitu. Oke. Ada yang di push upin, ada yang suruh lari ke pantai, ada yang suruh lari ke laut jam 2 malam, bayangin sama lu, Bang. Tapi emang itu tujuan ospek seperti itu tuh kalau misalnya jam 2 malam itu tujuannya untuk apa? Apakah kayak LDKM larinya atau emang penguatan mental anak kultur pada kayak waktunya gitu? itu memang penguatan mental semua gitu. Oke. Keren sih. Jam 2 malam ya. Jam 2 malam seperti itu. Oke, kita masuk ke Pangandaran nih. Oke. Kan tadi udah dijelasin nih sama aja Yeah. kalau misalnya di kampus tuh pengenalan materi-materi tentang Ormawa lah ya di Fakultas Syariah ataupun di prodi syariahnya. Iya. Nah, kita masuk ke vacationnya dulu nih. Oke. Ini kan vacation bukan sembarang vacation, teman-teman. Soalnya tadi dijelasin sama ketua mimitranya Azom kan emang jam 2 malam itu ada kejutan-kejutan yang memang tidak terduga. Kita masuk ke Pangandaran ya. Hari pertama di Pangandaran, bro, ngapain? Oh, hari pertama di Pangandaran. Sorry, sebelum ke Pangandaran, anak-anak maba dan juga semester 1 ya, terutama sama semester 3-nya itu ada berapa orang dan berapa bus? Total lah. Oh, kok Anda sangat antusias kepada syariah ya? Anda ini soalnya menarik ini menarik soalnya. Ya, gimana tuh? Iya. Ada berapa orang? Untuk jumlah semua itu harusnya tuh ada 22 sih, tetapi memang ada 4 orang 22. Iya. Ada 6 orang yang berhalangan, jadi memang sangat tidak bisa ikut ya. Jadi yang ikut ke sana 16 orang, jadi Oke. para peserta. Ya. Berarti satu bus 16 orang. Enggak, beserta panitia itu full, satu bus itu 47, mungkin panitia 18 orangan gitu kan. Dekan termasuk kaprodi. Enggak, dosen pembimbing lah, perwakilan dari fakultas gitu. Oke. Hari pertama di Pangandaran, bro. Nah, hari pertama kita di Pangandaran, Rundown-nya. rundown ya. Kita berangkat dari kampus itu pada tanggal 6 November itu jam 7:30. Kebetulan saya bertemu Bapak juga pas saat itu. Iya. Oke. Kita berangkat 7:30, nyampe di sana tuh jam 11. 11 siang. Oke, jam 11 siang kita nyampe, kita istirahat. Persiapan sholat zuhur dan makan siang di Hotel. bukan hotel sih, penginapan gitu. Ya terus Agak ambigu kalau hotel ya. Agak ambigu juga gitu kan. Oke, itu hotelnya syariah apa guest house? Oh enggak, itu family. Oh, family. Oke? Family. Iya, family. Oke, Itu sangat berkeluarga itu. Siap. Skip. Oke. Berarti 16 orang, ada beberapa kamar ya. Satu kamar bisa mungkin dibagi 3 orang 4 Iya, orang. 3 orang 4 orang seperti itulah. Oke, lanjut. Kita lanjut, sudah zuhur, kita lanjut naik. Ternyata di penginapan itu ada aula, Bang. Aula memang untuk acara gitu. Jadi memang hotel itu, mohon maaf, penginapan itu sudah turun temurun dari tahun 2016 kita di sana. Dengan harga affordable gitu kan, memang sudah kenal gitu kan, sudah menjadi link dalam juga bagi kami gitu. Udah masuk ke dana ya? Iya gitu kan. Berapa? Oh enggak. Nanti ini di belakang layar lah. Oh, Oke? nanti di belakang layar. Enggak bercanda. Berarti pada saat masuk ke Pangandaran, hal pertama yang dilakukan oleh para maba, kegiatan pertama itu apa? Itu diisi oleh pengenalan panitia semuanya. Baik dia dari fakultas syariah, baik dia dari panitia, serta diisi games. Games itu berlaku sama sejam setengah sampai ke asar. Oke. Sampai ke asar. Ada ice breaking dong. Asar ice breaking, sorry. Terus kita istirahat di sana kan. Istirahat. Maghrib mungkin sholat ya kayak gitu kan. berjamaah. Isoma lah ya. Isoma. Makan kayak gitu. Dilanjut lagi nggak malamnya? Dilanjut. Sebelum jam kedua malam tadi. Dilanjut. Itu kita maghrib sholat, terus sampai ke isya kita berjamaah. Emang pada saat itu jadi ada di asar itu kita ke pantai. Kita ke pantai Pangandaran dulu. Di situ have fun. Iya, have fun kita di situ di Pangandaran. Jadi kita terbagi dua nanti have fun kita tuh banyak nanti soalnya. Iya. Jadi have fun kita tuh jam 4 sore gitu. Jam 4 sore kita ke pantai, kita memainkan games dengan poli pantai atau dengan Ada poli pantai.
dengan poli pantai tapi bukan poli beneran gitu maksudnya tuh kan. Air gitu kan, replika poli pantai gitu kan, air dengan sarung gitu kan gitu. Game-game dan semacam lainnya lah, Bang. Oke. Itu hampir mau makan sampai waktu jam 5. Jam 5 lebih lah mungkin beresnya tuh kan. Dan kita setelah game itu kita menikmati senja bareng-bareng. Wih deh, jadi anak indie. Kita jadi anak indie pada saat itu dan detik itu juga. Tapi sholat maghrib kan? Sholat maghrib. Nah, jadi ya. Oke, setelah itu kita ke penginapan lagi. Oke, kita persiapan sholat maghrib. Setelah itu dilanjut dengan sholat isya berjamaah, beriringi dengan khotaman dan sholat idul fitri dan lain-lainnya. Keren. Oke. Terus baru dinner. Kita makan malam dengan konsep yang semeriah mungkin. Oke, dilanjut dengan materi-materi lagi dong kalau udah dinner. Enggak, sudah dinner, pensi, pertunjukan pentas seni dari para maba-maba yang punya keahlian dan bakat-bakat tertentu dari mereka. Tapi ini gokil, sejauh-jauhnya memang di IAI ya, mereka masih tetap mengamalkan adanya khotaman dan juga amalan-amalan yang ada di Suryalaya. Itu harus patut diancungi jempol segimana kalian pun jauhnya. Tepuk tangan dulu dong. Tidak lupa akan pulang tempatnya berasal dari mana. Autentik ya. Jelas udah dong. senja, ngopi, manakiban dan khotaman. Ngeri. Oke. Jam 8 berarti udah ada pensi nih. Itu pensinya berarti bisa dibayangkan di aula gitu ya. Sampai jam berapa tuh, Bro? Sampai jam setengah 10 lah. Setengah 10 malam. Jam 8. Istirahat tuh. Iya, istirahat. Dari sana barulah yang tadi saya bilangkan tadi. Seperti jam setengah 2 dibangunkan mereka dengan watak kita yang berbeda. Tidak semeriah itu kan watak kita pertama kali ospek, hari kedua, hari ketiga kan kita masih ngasih mereka senyum, ngasih mereka ketawa. Nah, pas jam 2 kita sepakat untuk berperan, berakting semua. Kita semua jadi galak, jadi judes semua. Emang udah kulturnya gitu ya? Kulturnya seperti itu. Sepertinya di dakwah tidak akan bisa seperti itu. Sul adab katanya. Sul adab. Tapi ini kan aktingan semua, itu memang acara lah, bagian acara semua ini memang. Berarti sampai subuh tuh? Ya, sampai subuh selesai, istirahat lagi, makan lagi. Ya, kita istirahat lah. Mungkin ada jeda untuk waktu anak-anak peserta sama yang lainnya, panitia untuk menghirup angin lah gitu, bukan menghirup angin. Berarti dari kemarin lu nggak napas sama teman-teman? Iya. Enggak sih, Bang. Me time mereka seperti itu. Ada me time, cukup sejam eksklusif lah ya dihukum. Berarti lanjut pada saat itu udah hari kedua nih, hari kedua ronde-ronde acaranya sama. Apakah udah penutupan closingan? Iya, kita melakukan penutupan lebih awal. Kenapa? Karena kita bakal ada acara selanjutnya di tempat yang lain. Kenapa penutupan awal? Karena itu akan membawa waktu. Jadi kami Mimitran kali ini penutupannya di awal. Oke, paham. Pemberian hadiah dan lain-lain di awal. Surprising lah ya. Iya, surprising. Oh, udah beres dari situ langsung pulang? Enggak. Kita ada agenda lagi dong. Tur ke Citumang. Belagu amat ya. Iya, kita ada agenda ke Citumang. Alhamdulillah pada Mimitran kali ini ya, yang saya lihat, Bang, jadi ada perubahan. Dari tahun ke tahun Mimitran itu ke Pasir Putih. Pangandaran itu cuma itu aja, dari tahun ke tahun cuma itu. Yang saya dengar. Dan alhamdulillah berkat pemikiran anak-anak lainnya, apakah kita boleh merekonstruksi lagi Mimitran ini lebih bahagia, lebih have fun, baik panitia maupun dosen pembimbing maupun serta lebih bahagia. Siap. Gitu kan. Akhirnya kita tur ke Citumang. Tapi di bayangan gue ya, Bro ya. Iya. Sepertinya tur-tur seperti itu makan banyak dana. Tapi itu cukup. Apa? Dananya. Wah, kita punya. Oh, punya. Kita punya banyak uang kita. Kenapa kita memberanikan ke sana juga? Sebab kita udah punya tanggung jawab masing-masing. Oke, berarti kalau kita ke sana ya artinya resiko dan tanggung jawab kita ke sana kita harus siap. Saya sudah mempertegaskan kepada para panitia, kalau memang kalian semua ingin ke sini, kita tanggung bareng-bareng resikonya, kita tanggung semua tanggung jawabnya. Gokil, sangat terlihat ya kepemimpinan dari Azom. Baik dari secara dana maupun kurang, atau ada peserta yang lain-lain yang sakit atau yang barang kita tanggung, kita urus semua demi kenyamanan peserta dan panitia serta dosen pembimbing. Oke, Azom ya,
itu cuplikan dan gambaran dari ospek Fakultas Syariah. Gitu. Jadi memang ya kita bisa dapat intisari-intisari dan iktibar gambaran jika memang kalian minat masuk ke hukum ekonomi syariah, ospeknya seperti itu. Jadi ya mungkin diketuai oleh ketua yang sangat memang bijak ya, kita bisa lihat dan Amin, memang amin. ya doa intinya. Amin. Dan juga didukung oleh yang lain juga, akhirnya bisa berjalan dengan lancar alhamdulillahnya gitu kan. Alhamdulillah. Sangat menarik dan juga cukup kritis ya, karena memang pada dasarnya Azam ini anak hukum. Cukup keren bagi bagi anak-anak hukum gitu Jangan kan. nanti saya ngapung nanti, jangan Oh, terlalu oh dipuji gitu. lah ya. Segala puji milik Allah Dengar-dengar semua. calon presma ya? Oh tidak. Itu 2 tahun ke depan lah itu, jangan 2 tahun dibahas ke ya. depan. Masa depan hanya Allah yang tahu gitu. Subhanallah. Calon presma, tapi udah ada wakilnya. Ya. Oke gitu teman-teman. Ya memang sudah terlihat lah ya bagaimana gambarannya gitu kan, dan seperti apa dinamikanya, hal yang terjadi pada saat ospek, dan juga hal yang memang di luar kendali dari Azam sudah diperhitungkan dengan matang teman-teman. Dan juga banyak asiknya juga sih. Saya berharap langsung anak hukum, saya mungkin harus agak formal. Gitu. Siap. Jadi teman-teman, saran-saran dari saya dan juga Azam akan dipaparkan sekarang. Nah, sebelum kita udahan nih ya Azam ya, Ya, oke, last but not seperti least, ada nggak saran-saran dan yang nanti nih semisal tahun depan itu bakal ada maba lagi untuk masuk hukum, gimana nih kalian promosi di IAI gitu, saran-sarannya kalau masuk hukum, feedbacknya apa aja, masuk hukum ekonomi syariah ya tentunya. Silahkan ke kamera. Oke ya, sebenarnya kita tahu Fakultas Syariah itu terdepan, terbaik, terpuji. Siap. Itu memang sudah motivasi dari tahunan seperti itu. Oke. Jadi kami gitu kan, kaderisasi Fakultas Syariah itu memegang visi tersebut, terdepan, terbaik, terpuji. Karena kenapa? Ya karena kami golongan-golongan anak hukum, baik dari ekonomi syariah pun tidak semata-mata apa ya, adalah penghasilan dari Fakultas Syariah itu seperti Feedbacknya lah ya. feedbacknya kita ada. Baik kita lulusan kita lulus dari sini menjadi ahli hukum yang sufistik gitu Amin. kan. Menjadi jasa yang sufistik gitu kan. Menjadi hakim yang beramalkan jiwa tasawuf gitu Wih. kan. Jadi kita banyak menjadi orang yang perbankan tidak mengamalkan nilai-nilai riba. Oke. Seperti itu. Bisa kan. kayak gitu. Ya bisa. Bisa. Oke. Karena ya kita ini gini IAI juga gitu, Pak, Fakultas Syariah gitu kan. Ya, Terdepan, terbaik, terpuji. Jadi gitu teman-teman, saran saya kalau ingin tahu lebih banyak tentang Fakultas Hukum, ayo masuk Fakultas Hukum. Dan juga kalau kalian ingin tahu tentang dakwah dan juga ingin mendakwahkan sesuatu dengan cara yang unik, masuk KPI. Oke. Ini tarbiyah nggak disebut, Mas? Oh, tarbiyah udah. Oh, Kemarin udah. sesinya Oh, sama udah. Teh Keisha Oh, dulu. iya, iya. Yang kemarin-kemarin. Mungkin gitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dari kami dan juga saya selaku host dan juga tamu saya. Kita ucapkan untuk para maba selamat menjalani kuliah di IAILM. Oke. Sio Norma Fakda nanti ya. Gitu, dan Mimitran sudah dilaksanakan alhamdulillahnya. Oke, dengan ucapan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.